Oh, gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya. Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya, bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama mengawali ibadah Maranatha Family Fellowship untuk awal tahun ini di dalam doa. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah awal tahun. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur di awal tahun ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah dalam Maranatha Family Fellowship. Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan memang gembala yang baik. Mari bersama-sama mengucap syukur dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan,
yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah memasuki tahun 2021. Tahun 2020 kita telah lewati baik suka ataupun duka. Kegagalan, keberhasilan tentu menyertai perjalanan kita. Walau tahun 2020 telah kita lewati, namun masalah tentu masih ada. Salah satu contohnya pandemi COVID-19 sampai saat ini masih kita hadapi. Demikian pula berbagai problem besar di tahun-tahun yang lalu. Masalah-masalah tersebut mungkin belum terselesaikan, tetapi kita harus memiliki cara pandang yang baru di tahun 2021. Untuk itu, kita membutuhkan integritas yang lahir dari sikap iman. Sikap tersebut akan memampukan kita menjadi teladan, baik bagi anggota keluarga, masyarakat, lingkungan di mana kita tinggal, ataupun juga di dalam pekerjaan kita di Universitas Kristen Maranatha. Karena itu di awal ibadah keluarga besar Universitas Kristen Maranatha melalui Maranatha Family Fellowship saat ini dengan tema Jadilah Teladan. Mari bersama-sama menyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, bagian yang pertama dan kedua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Bait yang kedua. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Keteladanan senantiasa menginspirasi. Karena itu, keteladanan adalah keutamaan dalam hidup kini. Dengan keteladanan, seorang mampu menginspirasi generasi demi generasi. Para tokoh yang dikenang sepanjang masa adalah
para pribadi yang mampu menginspirasi melalui pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Walau mereka telah wafat ratusan tahun lamanya, tetapi roh mereka tetap hidup dan memberi pengaruh yang positif bagi umat manusia. Sebab pada waktu mereka hidup membuktikan kekuatan iman yang diwujudkan dalam kesetiaan, kerelaan, dan mau berkorban, integritas, dan kasih kepada sesamanya. Kita juga rindu menjadi para pribadi yang mampu memberikan pengaruh yang abadi kepada generasi selanjutnya. Makna jadilah teladan bukan sekedar topik tentang kesalehan, tetapi bagaimana dalam kehidupan yang fana ini kita menghayati dan menghidupi kesalehan sebagai keutamaan yang perlu diperjuangkan. Sebab kita sadar bahwa setiap kita oleh karena dosa dikuasai oleh keinginan daging, sehingga menghalangi untuk hidup berdasarkan iman dan menjadi teladan. Kita membutuhkan anugerah agar dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, MTH, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu,
Marilah kita merendahkan diri kita untuk bersama-sama menyatukan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa epiklese. Allah yang maha baik, di awal tahun 2021 ini, kami selaku umat-Mu datang mengucap syukur. Kami diizinkan untuk meninggalkan tahun 2020 dengan segala pergumulan, persoalan, dan beban. Walaupun kami juga sadari persoalan-persoalan di tahun 2020 masih harus kami hadapi sebagai kelanjutannya di tahun yang baru ini. Namun berikanlah kepada kami hati, pikiran, dan roh yang dibaharui, supaya kami dapat menyikapi dengan benar, dengan tepat, dengan bijaksana. Untuk itu kami ingin mendengar firman Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan hati yang suci. Berikan kepada kami kasih karunia-Mu sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik dan setia. Kami ingin merenungkan dengan suatu tema, jadilah teladan. Tuhan, mampukanlah kami untuk meneladani Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya di dalam penyertaan dan di dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema yang akan kita renungkan adalah jadilah teladan. Saudara-saudara, tetapi boleh kita bertanya, keteladanan untuk siapa? Seringkali makna keteladanan ditujukan hanya kepada orang tua, kepada para pendidik, para rohaniawan, dan para pemimpin masyarakat. Saya kira harapan tersebut merupakan sesuatu yang wajar, karena harapan itu menunjukkan bahwa orang tua, pendidik, rohaniawan, pemimpin masyarakat
memang adalah sosok yang harus diteladani dan mampu menjadi teladan. Dan karena itu keteladanan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan seluruh akal budi, dengan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang tua, pendidik, rohaniawan, dan pemimpin masyarakat. Nah, saudara-saudara, tanpa keteladanan yang memadai, maka kehidupan dari para orang tua, pendidik, rohaniawan, pemimpin masyarakat akan menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, tetapi menarik, di dalam surat 1 Timotius pasal 4 ayat 11 justru menyatakan bahwa keteladanan juga wajib dilakukan oleh orang-orang muda. Rasul Paulus tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 memberikan nasihat agar Timotius anak yang muda itu menjadi teladan, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kita bisa melihat ada 5 aspek keteladanan, yaitu dalam ucapan, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian yang dahulu umumnya hanya dikenakan kepada para senior, yaitu orang tua, pendidik, rohaniawan, pemimpin masyarakat. Tetapi sekarang di dalam firman Tuhan, keteladanan itu juga ditujukan kepada orang-orang muda. Nah, saudara-saudara, hanya mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati kita, apakah realistik orang-orang muda itu dipanggil menjadi teladan dalam ucapan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian? Apakah itu realistik? Bukankah keteladanan dengan kriteria tersebut di atas harus diakui hanya bisa dicapai melalui perjuangan yang panjang, proses yang jatuh dan bangun, pengalaman dan pembelajaran yang seringkali menyakitkan. Saudara-saudara, yang kedua, kita harus juga mengakui, bukankah kondisi orang-orang muda pada umumnya masih labil? Mereka masih melakukan proses pencarian jati diri. Pengalaman mereka masih minim. Mudah dikuasai oleh dorongan nafsu dan emosi yang kerap kali belum dapat terkendali dengan baik. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah mungkin orang-orang muda mampu menjadi teladan? Nah, dalam hal ini kita harus mencoba memikirkannya dengan lebih saksama. Yang pertama, saudara-saudara, harus kita nyatakan bahwa keteladanan bukanlah hasil dari proses pencapaian waktu secara kuantitatif. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Keteladanan bukan sesuatu yang dicapai menurut waktu yang sifatnya kuantitatif. Artinya apa? Bukan karena semakin bertambah atau banyaknya usia, dijamin seseorang memiliki kerohanian yang lebih dewasa. Saudara bisa melihat ada banyak orang yang usianya lebih senior tetapi jiwa dan perilakunya kekanak-kanakan. Karena itu yang kedua, saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari tidak dijamin bahwa orang tua, pendidik, rohaniawan, dan pemimpin masyarakat mampu menjadi teladan.
Sebaliknya, kita bisa melihat seringkali mereka jauh dari harapan. Keteladanan ternyata tidak ditentukan oleh banyaknya usia, oleh tingkat pendidikan, oleh pengalaman yang panjang. Nah, jikalau demikian, bagaimana keteladanan itu harus dipahami? Keteladanan harus kita pahami karena di dalam keteladanan itu sesungguhnya merupakan manifestasi dari karakter. Nah, karakter yang bagaimana? Yaitu karakter yang telah dibarui oleh Roh Kudus melalui karya penebusan Kristus. Nah, ini poin pentingnya saudara-saudara. Keteladanan merupakan hasil karakter yang telah dibaharui oleh Roh Kudus melalui karya penebusan Kristus. Jadi karena itu keteladanan merupakan wujud kelahiran baru dari perjumpaan, pengenalan, dan penebusan di dalam Kristus. Jadi dapat disimpulkan, keteladanan merupakan proses kualitatif sebab kita mengalami penciptaan sebagai manusia baru. Dalam konteks tersebut, orang-orang muda justru dimungkinkan menjadi teladan. Sehingga saudara-saudara, keteladanan tidak lagi didominasi oleh orang-orang yang lebih senior, orang-orang dewasa dan orang tua. Tetapi keteladanan menjadi spiritualitas yang terbuka bagi semua orang tanpa terkecuali. Saudara-saudara, mari kita melihat di dalam realitas hidup sehari-hari. Gereja dan masyarakat umum seringkali terpaku pada harapan para senior berperan sebagai teladan, tetapi kurang terbuka dan memberi ruang kepada anak-anak muda yang mampu hidup secara berkualitas. Berapa banyak di dalam hidup bergereja, anak-anak muda bisa menjadi seorang penatua. Seakan-akan para penatua atau para diaken didominasi orang-orang tua semuanya. Padahal saudara-saudara, para murid Yesus adalah orang-orang muda yang dididik dan mengalami perjumpaan secara personal dengan Kristus. Sehingga para murid Yesus ini kelak mampu menjadi pemimpin gereja yang berpengaruh sepanjang zaman. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru minimal kita menjumpai keteladanan Titus, yaitu anak rohani Rasul Paulus, di mana kita melihat tokoh Titus mendampingi penginjilan Rasul Paulus bersama dengan Barnabas. Kalau kita perhatikan bagaimana peran Titus sebagai utusan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk membantu jemaat di Yerusalem yang waktu itu sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Karena Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70, maka gereja-gereja mengalami kesusahan. Disitulah peran Titus menggerakkan jemaat di Korintus, menolong jemaat di Yerusalem. Semua tugas tersebut menunjukkan bahwa Titus adalah seorang pemimpin muda yang patut diteladani. Selain Titus, kita juga melihat tokoh Timotius. Timotius juga adalah anak rohani Rasul Paulus. Timotius seorang yang setia dan menarik saudara-saudara, dia bersedia di penjara bersama dengan Rasul Paulus. Menurut tradisi gereja, Timotius di saat usia lanjut mengalami kematian sebagai seorang martir oleh karena dia menghalangi prosesi penyembahan berhala di Efesus. Dia mati dengan cara dirajam dengan batu.
Saudara-saudara, maka kita bisa belajar dari tokoh-tokoh ini bahwa keteladanan sesungguhnya tidak terlepas dari kepemimpinan. Ini poin penting. Kepemimpinan berkaitan dengan keteladanan. Karena itu kepemimpinan di setiap aras usia dan berbagai aspek kehidupan disebut berhasil apabila mereka mampu membawa pengaruh melalui keteladanan. Sebaliknya, melalui keteladanan seseorang telah memerankan sebagai seorang pemimpin di setiap bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Saudara-saudara, oleh karena itu apakah saudara seorang pemimpin? Adalah kalau kita menjadi teladan. Saudara-saudara, karena itu walaupun seseorang masih muda belia, seseorang dapat disebut sebagai pemimpin oleh karena ia mampu memperlihatkan keteladanan bagi setiap orang di sekitarnya. Siapapun orangnya tidak akan dapat dikategorikan sebagai pemimpin karena hidupnya tidak dapat menjadi teladan. Walaupun secara formal ia berkedudukan sebagai pemimpin. Bisa saja seorang guru, seorang dosen, seorang direktur, seorang pimpinan, dia pemimpin formal, tapi dia tidak dianggap pemimpin karena tidak dapat menjadi teladan. Jadi saudara-saudara, pemimpin dengan kedudukan formal yang hidupnya tidak menjadi teladan bukanlah pemimpin karena ia gagal menjadi panutan. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana mewujudkan sebagai pemimpin integritas yang teruji itu. Upaya apakah untuk mengembangkan kemampuan dan mampu menginspirasi banyak orang sehingga setiap kita itu dapat menjadi teladan? Ini pertanyaannya, saudara. Kita harus melihat bahwa kita membutuhkan role model yang sempurna. Role model yang sempurna, keteladanan yang sempurna adalah berpusat kepada Kristus. Kita harus tahu, saudara, satu-satunya di dunia ini manusia sempurna adalah Yesus Kristus. Dialah teladan seluruh umat manusia, agama manapun juga. Karena satu-satunya manusia yang disebut tanpa dosa adalah Kristus. Disebutkan dalam Alkitab ia lahir sebagai anak yang kudus. Ya, kita bisa lihat Lukas pasal 1 ayat 35. Sama seperti manusia, seperti kita pada umumnya, kecuali di dalam dosa. Saudara bisa melihat di dalam Ibrani 4 ayat 15. Oleh karena itu sebagai satu-satunya manusia yang tanpa dosa, kematian dan kebangkitannya menghasilkan penebusan dan pendamaian. Ini dua kata penting, saudara. Penebusan dan pendamaian. Sebagai penebus, Kristus menjadi pengganti dosa setiap manusia, sehingga orang yang percaya kepada Kristus hidup dalam anugerah Allah. Karena dosanya diganti, maka orang ini hidup dalam anugerah Allah. Yang kedua, sebagai pendamai, Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan juga dengan diri sendiri. Maka dapat kita tarik intisarinya. Keteladanan hanya terjadi apabila setiap orang hidup dalam anugerah Allah dan berdamai dengan Allah, sesama dan diri sendiri. Jadi orang-orang yang gagal menjadi teladan karena mereka tidak hidup dalam anugerah Allah.
mereka tidak mengalami itu karya penebusan. Mereka juga hidup di bawah hukuman dan kuk dosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, spiritualitas yang hidup dalam anugerah dan pendamaian atau rekonsiliasi bersama dengan Kristus itu menjadi satu kekuatan rohani yang memampukan para tokoh dan sebagian besar dari antara mereka memperoleh gelar hadiah Nobel perdamaian. Ya, kita bisa melihat tokoh-tokoh misalnya Martin Luther King tahun 64, Henry Kissinger tahun 1973, Mother Teresa tahun 1979, dan Nelson Mandela tahun 1992 mendapatkan hadiah Nobel. Karena apa? Karena mereka menghayati kehidupan yang dijalani sebagai karunia ilahi, sehingga mereka tidak hidup di bawah kuk dosa, sebaliknya mereka menjadi inspirasi dan berkat bagi seluruh umat manusia. Mereka mengalami anugerah penebusan Kristus dan makna rekonsiliasi dengan Allah, sesama dan diri sendiri, sehingga mereka tidak pernah patah arang, menyimpan dendam saat dilukai, tapi sebaliknya mereka kaya dengan kasih, kaya dengan pengampunan. Mereka juga bersedia berkorban. Lebih utama lagi saudara-saudara, para tokoh ini membuktikan integritasnya, kesetiaan, komitmen untuk menjadi teladan sampai akhir hidup mereka. Saudara-saudara, semua tokoh teladan yang menginspirasi dunia, semuanya berakhir dengan setia. Walau kematian merenggut secara paksa. Keteladanan tidak pernah berakhir di tengah jalan. Tapi keteladanan itu harus sampai akhir hidup dengan finishing well. Saudara-saudara, betapa banyak di antara kita teladan, tapi sayang di akhir hidupnya tidak finishing well. Lalu muncul lagi satu pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Apa karakteristik keteladanan menurut iman Kristen? Yang tadi saya sampaikan itu masih umum, teman-teman, saudara-saudara. Keteladanan yang bagaimana? Yang dimaksudkan di dalam surat 1 Timotius 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Nah, karena itu kita harus memperhatikan dengan lebih teliti firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Di sana kita menjumpai ada 6 model. Yang pertama adalah model keteladanan itu jikalau kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah panggilan utama umat percaya sesuai dengan talenta dan bidangnya masing-masing. Sehingga saudara-saudara, seluruh karya, pekerjaan, kompetensi, dan kehidupan yang kita jalani itu sesungguhnya menjadi media memberitakan firman. Betapa sering kita menjadi orang Kristen yang hanya pinter dalam bidang kompetensi kita dalam satu bidang ilmu, tapi kita tidak mempunyai hati untuk memberitakan Injil. Seharusnya melalui kompetensi yang kita miliki, disitulah kita memberitakan Injil sebagai kabar baik. Sehingga hidup kita memang tidak memisahkan antara tugas panggilan sebagai umat percaya dan sebagai para akademisi. Saudara-saudara, yang kedua, model yang kedua disebut teladan jikalau kita punya integritas diri.
Integritas diri merupakan spiritualitas yang tidak dapat dikompromikan dengan nilai-nilai dunia yang membuka celah terhadap segala bentuk manipulasi dan ketidakjujuran. Kita tidak mungkin disebut teladan kalau kita itu bersikap tidak jujur. Kita mengalami disintegritas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah poin penting, saudara. Integritas dan itu yang menjadi core value dari UK Maranatha. Saudara-saudara, yang ketiga adalah mengembangkan diri. Kita disebut teladan jikalau kita terus mengembangkan diri kita, mengembangkan studi kita, merupakan wujud dari karakter yang bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Karena itu pengembangan diri itu tidak akan pernah lalai dalam membaca firman Tuhan secara intensif. Apakah saudara-saudara, para mahasiswa, para dosen, ya, Civitas Akademika, apakah Anda membaca Alkitab secara intensif setiap hari dengan setia? Ia yang mengembangkan diri ini bukan hanya sekedar pembaca yang setia, tapi seorang yang antusias menggali firman Tuhan. Itu tidak hanya untuk anak-anak teologi atau yang belajar teologi. Semua kita harus antusias membaca firman Tuhan. Karena ia menjadi pembelajar yang rajin, maka saudara-saudara mendorong dia untuk sungguh-sungguh studi dalam ilmu pengetahuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dosen yang seperti ini pasti punya pengaruh yang berbeda dengan dosen yang mengabaikan pembacaan Alkitab. Dan yang keempat adalah apa, saudara? Jikalau kita mau mempergunakan karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita, karena mengembangkan karunia merupakan tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan karunia roh secara khusus kepada setiap orang. Dengan karunia-karunia roh yang kita miliki itu harus kita kembangkan secara optimal. Nah, dengan karunia-karunia itu kalau kita sebut namanya apa sekarang? Kompetensi. Itu anugerah Tuhan disebut dengan karismata, karunia-karunia. Maka dengan kompetensi karunia-karunia itu kita bisa menolong, memberdayakan, melengkapi, memberkati sesama di sekitar kita. Tapi coba misalnya di antara saudara, hanya mau melayani, hanya mau membantu tapi tidak punya kompetensi. Bisakah itu Anda menolong? Tidak bisa. Seluruh Civitas Akademika UK Maranatha harus memiliki karunia yang terus dikembangkan. Dan yang kelima, disebut teladan jikalau kemajuan kita nyata bagi banyak orang. Jadi orang melihat kemajuan yang kita lakukan. Ada progress report yang dapat dibaca oleh setiap orang yang melihat, oh ternyata selama di Maranatha ini anak ini terus berkembang. Saudara-saudara terus berkembang. Ya, mahasiswa ini terus berkembang. Dari kemampuan yang biasa dia tiba-tiba terus berkembang menjadi luar biasa. Para dosen juga demikian berkembang, semuanya berkembang. Karyawan berkembang. Jangan sampai di muka Maranatha ini kemampuan kita tahun yang lalu, tahun sekarang, tahun mendatang tetap sama. Jadi sesama itu melihat, orang ini melihat apakah ia mencapai kemajuan dari satu tahap ke tahap selanjutnya secara konsisten. Hidup yang demikian ini tidak pernah statis, saudara. Dan dia tidak mau menyerah di dalam satu tahap. Tapi ia terus berkembang
dari tahap permulaan sampai kepada tahap yang paling optimal. Dan yang terakhir, dia disebut teladan kalau ia memiliki kemampuan kritik diri. Nah saudara-saudara, kritik diri ini adalah bagian yang paling penting saudara. Karena disitulah kita sedang mengevaluasi diri. Apakah yang sudah kita lakukan ini benar. Dia mau mengakui dengan rendah hati bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Dia adalah seorang yang terbatas. Karena itu setiap kita itu membutuhkan perbaikan diri. Karena apa saudara? Karena kita menyadari tidak semua yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita kerjakan bernilai benar. Di balik semua yang kita anggap benar tersebut, harus kita akui ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita evaluasi. Inilah yang harus kita perbaiki. Jadi sikap awas terhadap diri sendiri, pemikiran, pengajaran, pelaksanaan tugas-tugas merupakan prinsip rohani yang utama. Mengabaikan atau lengah terhadap sikap awas terhadap diri sendiri, terhadap pemikiran, terhadap apa yang kita lakukan, sesungguhnya saudara-saudara akan menempatkan kita di dalam bahaya besar. Ingat, musuh utama yang berbahaya bukan orang lain. Bukan musuh kita. Musuh yang berbahaya adalah diri kita sendiri. Saudara-saudara, kita sudah menemukan 6 model keteladanan. Dari uraian tersebut di atas, 6 karakteristik keteladanan yang khas iman Kristen. Yaitu teladan dalam memberitakan Injil, integritas diri, mengembangkan diri dalam studi, menggunakan karunia, dan kemajuan bagi banyak orang, serta kemampuan kritik diri. 6 karakteristik keteladanan ini, inilah yang dapat kita kembangkan dan kita lakukan di tahun 2021. Maukah kita saudara? Dengan 6 karakteristik keteladanan yang khas iman Kristen tersebut, mari kita ingat bersama. Memberitakan Injil, yang kedua adalah apa? Integritas diri, yang ketiga adalah apa? Mengembangkan diri dalam studi, yang keempat menggunakan karunia, yang kelima kemajuan yang nyata bagi banyak orang, dan yang keenam kritik diri. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah saudara-saudara, para senior, orang tua, para pendidik, para rohaniawan, para pemimpin masyarakat, tetapi juga setiap saudara-saudara anak-anak muda dipanggil mewujudkan 6 karakteristik keteladanan ini dalam hidup kita sehari-hari. Di tahun 2021 kita masih berada di dalam masa pandemi. Tahun 2020 merupakan tahun dekonstruksi. Maka tahun 2021 ini saya menyebut tahun rekonstruksi. Dan ini hanya bisa terjadi jikalau kita menjadi teladan di dalam karya penebusan Kristus dan pembaharuan Roh Kudus. Maukah saudara menerima tantangan firman Tuhan ini, menjadi teladan dalam anugerah dan di dalam pendamaian bersama dengan karya penebusan Kristus dengan sesama dan diri kita sendiri. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa dengan responsoria. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk kehidupan Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha agar terus berdedikasi mengejar cita-cita dalam rencana Allah. Kami berdoa agar setiap Civitas Akademika di Universitas Kristen Maranatha dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga setiap yang dilakukan, setiap tugas dilakukan dengan penuh dedikasi, ulet, rajin, dan jujur untuk mengejar setiap cita-cita yang Engkau karuniakan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Civitas Akademika yang saat ini sedang mengalami sakit, kegagalan, dan kurang mendapat perhatian. Kami berdoa agar tangan Kristus yang penuh kuasa berkenan menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini sedang sakit karena usia ataupun penyakit. Sembuhkanlah ya Tuhan dengan belas kasih-Mu agar mereka diteguhkan dalam naungan kasih-Mu. Demikian pula bagi setiap saudara kami yang mengalami kegagalan. Berikanlah pengharapan kepada setiap saudara kami yang kurang mendapat perhatian. Mampukanlah kami peduli kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa agar kami juga Bapa tetap sadar dan waspada terhadap godaan kuasa duniawi, berupa cobaan dalam hidup yang tidak senonoh, dan kenikmatan yang menyesatkan. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, lindungilah setiap kami dari pencobaan, khususnya hidup yang tidak senonoh dan kenikmatan duniawi yang menyesatkan. Jagalah diri kami untuk memelihara kekudusan, mampukanlah kami waspada dan menjauhi pergaulan yang merusak. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Penyertaan Tuhan dan hikmat kepada para pimpinan di Universitas Kristen Maranatha, dosen, karyawan, dan mahasiswa, agar kami tetap hidup dalam kebenaran, kesetiaan, dan integritas. Kami berdoa agar dengan Roh Kudus, Engkau menjaga setiap kami dari godaan pikiran dunia, sikap egois, jiwa yang mencari keuntungan sendiri, dan perilaku yang tidak jujur. Karena itu berikanlah kepada setiap kami hati yang suci dan murni. Mampukanlah kami mengabdi di Universitas Kristen Maranatha dengan setia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah ya Bapa doa syafaat kami, doa yang jauh daripada sempurna. Oleh karena itu, biarlah doa yang tidak sempurna ini kami ingin sempurnakan di dalam doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dunia dalam gelap.
Mari untuk tetap menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Menyanyikan gitar, melembutkan hati yang keras. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Mari tetap mewartakan berita bagi Kristus. Kita bagikan bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih, sehingga Dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Kristus. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi keteladanan tidak boleh berakhir. Untuk itu kita akan menerima berkah dari Tuhan. Saudara-saudara, bukalah hatimu dan rendahkan dirimu dan sambutlah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Demikianlah ibadah awal tahun Maranatha Family Fellowship. Bapak Ibu, untuk semakin Maranatha Family Fellowship berkembang, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi pada layar yang tertera. Kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk tetap menyaksikan ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat depan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dunia dalam gelap, dan
Mari untuk tetap menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Menyanyikan gitar, melembutkan hati yang keras. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Mari tetap mewartakan berita bagi Kristus. Kita bagikan bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih, sehingga Dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Kristus. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan